juga kredit-kredit. Kenapa kita mikir kredit usaha rakyat itu juga harus lebih mengarah kepada tanaman pangan. Tapi instrumennya kalau dia bank sulit, karena bank tetap saja terkendala biarpun itu kur, tetap menggunakan kaidah Basel namanya. Jadi kan orang harus cicilan bulanan. Nah, sementara produksi tanaman pangan ini kan nyaris tidak memungkinkan kalau cicilan bulanan, tetapi harus cicilan berdasarkan panen misalnya. Ada program sahabat YouTube channel yang saya muliakan, kembali bertemu dengan saya bahwa ternyata di Timnas Amin ada sebuah fenomena menarik yang dilakukan oleh Pak Awalil Rizky, karena beliau secara reguler memberikan kuliah ekonomi kepada para relawan secara sukarela, sehingga para relawan yang berminat terhadap ilmu perekonomian semakin terbuka wawasannya dalam membaca peta ekonomi nasional maupun solusi-solusi ke depan. Inilah proses jalannya perkuliahan rakyat istilahnya. PDB itu terdiri dari 17 sektor. Salah satunya sektor pertanian dalam arti luas, tepatnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu ada industri manufaktur atau industri pengolahan kalau bahasa di PDB itu. Lalu ada pertambangan dan penggalian. Total semuanya itu 17 sektor. Nah, tadi kita sudah bicara kalau di sektor industri itu ada 17 subsektor yang tadi macam-macam tadi. Nah, kalau pertanian itu ada 5 subsektor. Salah satu subsektor pertanian itu adalah tanaman pangan. Semua tetap bisa diukur pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan keseluruhan sektor tadi, 17 sektor. Pertumbuhan tanaman pangan berarti pertumbuhan subsektor 1 dari 56 subsektor menurut PDB saat ini. Bisa berubah, karena ini ada rencana perubahan. Nah, maka kita mau tahu dalam pertumbuhan ekonomi ini, ya kan, terakhir 5,11 sampai semester 1 tadi. Nah, ini 5,31. Nah, yang tanaman pangan selalu di bawah yang terbenar, kecuali pada saat pandemi. Pada saat pandemi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan keseluruhan sektor minus, tapi pangan tetap tumbuh. Ya karena tetap orang berproduksi pangan kan. Ingat, pertumbuhan itu bukan soal rupiahnya, tapi soal secara real bertambah atau enggak. Ya. Nah, makanya kita bisa buat rata-ratanya. Tetapi ini kasat mata sektor pangan itu, bahkan kalau disambung dengan tahun yang lebih panjang, sudah 20 tahun lebih, itu tanaman pangan itu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Bahkan lebih rendah dari pertanian. Pertanian itu berarti termasuk dia ya. Mengapa? Karena ini buktinya. Ini pertumbuhannya, ini saya angka di sana tadi, saya pindah ke sini nih yang orange, yang dari grafik sebelumnya tadi. Nah, sementara yang porsi ini adalah dalam seluruh pertanian tadi, dia kan 5 subsektor. Menurun. Kalau menurun artinya dia dibandingkan perkebunan, ya toh, dibandingkan hortikultura, itu dia lebih cenderung lebih rendah. Kita jangan bicara tahun kalau cenderung itu 5-10 tahun. Maka porsinya turun. Porsi terkininya dalam itu adalah 18,71 dulu sampai 26. Nah, berarti selama era Jokowi 24,35 turun menjadi itu. Ini sebuah bukti bahwa di era pemerintahan Jokowi tanaman pangan tidak mendapat perhatian yang cukup. Akibatnya pertumbuhan rendah, porsinya dalam sektor pertanian menurun. Ini angka PDB. Nah, ini terkonfirmasi dari produksi real, produksi. Jadi ini indeks tanaman pangan itu menunjukkan tahun 2010 sama dengan 100.
Berarti kalau tahun 2022 82,37, produksi tahun 2022 hanya sebesar 82,37% dibandingkan produksi tahun 2010. Kalau tadi pertumbuhan tahunan, kalau ini akumulatif jadinya kalau indeks itu kondisi realnya itu dibandingkan 2010. Ya, bukan akumulatif tapi kondisi tahun itu dibandingkan 2010. Nah padi, cuma padi ini ada sedikit masalah data karena ada perubahan di 2018. Nah, penting lah yang tanaman pangan itu, ini data nggak berbunyi lain. Nah pada saat 2011 sampai 2014 naik loh, iya nggak? Dibandingkan 2010 produksi tahun 2014 itu 104,84%. Tetapi di era pemerintahan Jokowi sempat naik, tapi kemudian turun sampai sekarang. Ini data terkini. Tanaman pangan itu ada padi, yang komoditas utamanya jagung, kemudian ini kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Ini 4 saya ambil contoh. Sama dengan pola yang sama, menghitung 100% di 2010. Ini ya, seluruhnya turun, tapi yang paling parah itu namanya kedelai. Kedelai ini ketika Jokowi memulai masih di atas produksi tahun 2010, 101,50%. Sekarang 26,74 dibandingkan tahun 2010. Kalau dibandingkan ini dia seperempatnya. 3% dari seluruh produk. Ya, seluruhnya ini ubi kayu yang food estate Anda menambah sedikit. Ubi kayu ini ya, menambah, tapi menambahnya itu tidak signifikan. Mungkin karena food estate, mungkin juga bukan. Yang jelas produksi ubi kayu masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 maupun 2010. Nah ini mengulangi grafik yang atas tadi porsi, tapi dibuat tahun yang lama. Cuma tadi kembali karena sekarang tanaman pangan dipisah dengan hortikultura mulai 2010. Sebelumnya dia bergabung. Hortikultura itu buah-buahan, sayur-sayuran itu mah. Nah, ini memang tidak sesuatu yang harus ditangisi karena porsi pertanian juga demikian. Tetapi kalau tingkat penurunannya tajam dan khusus pangan, mestinya tidak. Mestinya ya. Karena kan kita tadi sudah diskusi di atas bahwa pangan itu adalah komoditas strategis dan berkait fundamental ekonomi. Nah, kita lihat satu-satu. Padi memang ada perubahan cara menghitung ya. Jadi ini nggak bisa langsung banding di sini. Tapi ketika dengan perhitungan baru, ini stuck kan selama 3 tahun terakhir. Padi. Nah, lalu jagung itu meningkat. Ini saya belum masukin data 2022. Tetapi terjadi stagnasi di 3 tahun terakhir dan pada saat bersamaan konsumsi jagung ini meningkat. Mengapa? Karena jagung kan untuk banyak hal, untuk pakan, bahkan juga mulai untuk industri. Akibatnya produksi jagung ini adalah satu-satunya komoditas pangan yang meningkat di era Jokowi, tapi tetap di bawah laju konsumsinya, sehingga jagung impor sekarang. Kalau lihat kedelai kan ini belum saya masukin data tadi. Kita sama mereka juga sih. Iya, kedelai itu nomor 1 mereka. Lalu kacang hijau, lalu kacang tanah, semuanya grafiknya turun. Lalu ubi kayu, lalu ubi jalar, sama saja. Lalu, nah sudah ini peternakan sedikit lebih baik, tapi juga tidak menggembirakan, karena kan kita sudah disebut kali-kali kan, ini dilihat dari sisi GDP. Nah ini dari sisi daging, telur, susu. Daging itu meningkat, ditopang oleh daging ayam, bukan daging sapi. Telur lumayan, ya karena memang kayak substitusi kan, ketika orang tidak bisa membeli daging, membeli yang daging sapi, ya pilihannya ayam dengan telur.
Nah, contohnya di Padepokannya Damar kan, dalam 7 hari makan telurnya 3 hari. Jadi kayaknya korelatif lagi. Yang jagung tadi dengan ayam dan telur. Betul, jagung tadi meningkat konsumsinya itu karena memang menopang pakan ayam petelur maupun ayam pedaging. Ya. Nah, sehingga produksi ayam pedaging dan ayam telur ya itu meningkat. Nah, untuk telur ayam dan daging ayam itu relatif bisa memenuhi kebutuhan domestik. Tapi sapi tidak. Produksi daging sapi kan landai, konsumsi kan meningkat. Lalu daging kambing yang makin digemari ternyata secara statistik juga enggak ngangkat juga karena soal daya beli kan tidak ngangkat. Ini produksi daging sapi, daging kambing, domba, kemudian saya gabungkan kambing dan domba karena kalau kita makan sate kan kadang nggak tahu ini kambing apa domba kan. Nah, daging babi ini tajamnya penurunan itu waktu ada penyakit babi kan. Tetapi apapun daging babi memang merosot nih. Lalu, nah ayam ras pedaging ini yang meningkat. Ayam, lalu daging ayam buras start, ayam kampung ya start, lalu daging dari ayam ras petelur yang sudah akhir dagingnya juga banyak ternyata. Jadi memang luar biasa kita konsumsi daging ayam ini. Tapi kelas menengah pas-pasan. Ya, itik ini karena Damar suka kulilok makan itik panggang itu ya, jadi produksi daging itik meningkat. Nah. Kali berita baik kalau ini. Susu kita sudah diskusi berkali-kali, produksinya tak. Ini belum saya update nih sampai 2023 turun dia. Nah ini yang sudah update, ya kan? Karena ini juga mungkin perlu kita pahami. Ketika saya buat grafik ini 2022 angka sementara, kan? Naik kan? Tetapi ternyata ketika keluar angka tahun ini, akhir tahun 2023, ternyata turun. Ini angka yang sebenarnya. Yang ini angka sementara lagi. 2023 bisa aja turun juga. Saya sudah selidiki khusus untuk Ditjen Kesehatan Hewan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengeluarkan data-data ini. Ini punya kecenderungan angka sementaranya itu lebih tinggi dibandingkan nanti angka fixnya. Ini menyangkut laporan kinerja kan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Populasi kerbau